Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita percaya pada saat pagi hari ini bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Biarlah kita aman di dalam lindungannya. Biarlah kita akan pujikan pujian lingkupiku. Haleluya Yesus. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Sama-sama kita pujikan. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Kami percaya Tuhan, Kau perlindungan kami. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita pujikan dengan pujian ini. Terima kasih. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku Tuhan, naungiku
Sekali lagi, saat badai bergelora, Engkaulah harapan kami Tuhan. Akan terbang bersama, kami aman Tuhan ada di kedekatan-Mu ya Yesus. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang, ku tenang, Engkau bersamaku. Haleluya, haleluya, kami sembah. Haleluya, Engkau Tuhan, Engkau Raja kami, Engkau Tuhan kami. Haleluya, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, terima kasih Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, Yesus, kami sembah, kami puji Engkau. Haleluya, syukur Tuhan, syukur kami naikkan untuk kemuliaan-Mu, kebesaran-Mu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, Yesus. Kami percaya Bapa, Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau tahu setiap hati kami, Engkau tahu setiap kerinduan kami, bahwa kami ingin senantiasa dekat di hadapan Engkau Tuhan. Karena kami percaya kami aman di dalam lingkup-Mu ya Bapa. Kami aman di dalam kasih-Mu ya Yesus. Biarlah pada saat pagi hari ini kami senantiasa mempunyai hati yang senantiasa rindu untuk senantiasa dekat kepadamu. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah.
sorai lebih lagi Tuhan. Kami akan menerima sukacita yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih yang siap untuk bersukacita bersama-sama dengan Tuhan. Sama-sama kita mau katakan amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Ada sukacita di tempat ini. Coba berikan kemuliaan yang paling meriah dong buat Tuhan kita. Kita mau terima sukacita surga yang daripada Tuhan. Haleluya. Cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badan yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya taklukkan badan yang bergelora. Bapak Ibu ada sukacita di dalam hatinya. Amin. Silakan duduk. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku.
kekuatan kami Tuhan. Engkau jawaban setiap apa yang kami rindukan Tuhan. Pada saat pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu senantiasa mengontrol di dalam setiap kehidupan kami. Firman-Mu mengoreksi di dalam kehidupan kami, agar kehidupan kami layak di hadapan Engkau, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami serahkan bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Engkau urapi hamba-Mu dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah hanya Engkau sendiri yang berbicara melewati hamba-Mu. Biarlah firman-Mu senantiasa menjadikan pedoman bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Biarlah pada saat hari ini Tuhan, kami siap dibentuk oleh firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Tetap semangat, tetap bersuka cita, tidak pernah libur kita ibadah, terus berjalan. Karena saya percaya di dalam ibadah ada janji-janji Tuhan. Hari ini sampai selama-lamanya, tidak pernah off. Bahkan saya tidak mengizinkan untuk off dulu, untuk terus beribadah. Baik yang di rumah juga. Teruslah engkau beribadah, karena berbahaya. Karena ini salah satu siasat iblis untuk menghentikan kebiasaan kita. Orang yang sudah biasa nanti tidak beribadah. Saya juga nggak tahu ini kapan ini selesai. Tapi yang jelas sampai detik ini belum ada tanda-tanda selesai. Bahkan saya dengar dari salah satu anak Tuhan, mendengar kabar di luar negeri, bahwa vaksin, salah satu vaksin dari corona juga harus ditanamkan chip. Salah satu vaksin nanti. Memang masih tertolak. Maka dari itu tertolaknya salah satu vaksin yang harus ditanamkan microchip, maka ini kurang lebih akan berjalan 2 tahun virus ini. Saya juga nggak tahu apa maunya Tuhan. Yang penting ayo tetaplah setia. Saya tidak mau ngurus orang yang mau tidak setia, ya terserahlah. Yang penting saya mau ajak jemaat Tuhan di tempat ini tetap setia. Karena saya bertanggung jawab moral di hadapan Tuhan. Saya bertanggung jawab loh di atas jiwa-jiwa ini. Jangan pernah takut kalau ada yang sakit, telepon saya akan datang. Bahkan besok saya kemungkinan besar akan ke Surabaya. Di samping saya mendoakan dari salah satu jemaat, saya juga diundang untuk memaksa saya pelayanan di sana. Padahal di sana saya dengar katanya PSBB, betul ya? PSBB, ya, bukan persatuan baris-baris. Ya Bapak Ibu, tapi saya diundang ke sana, saya untuk pelayanan di sana. Coba saya bilang, saya bawa dalam doa. Kalau Tuhan izinkan, saya besok akan berangkat. Tidak punah apa yang jadi ya di sana. Saya yang penting saya tetap mau bergerak maju untuk menyampaikan kebenaran firman Allah. Saya berdoa buat jemaat Tuhan di tempat ini. Setiap kali kita mendengar firman Tuhan, imanmu akan menjadi sempurna. Amin. Karena bagaimanapun firman Tuhan itu iya dan amin. Kalau firman berkata bahwa iman itu timbul dari pendengaran akan firman. Nah, kalau Bapak Ibu tidak diisi firman, apa secara otomatis iman ini tahu-tahu timbul, tahu-tahu bertumbuh? Dari mana pertumbuhannya? Kalau bukan dari firman. Makanya saya tidak rela, saya terus berusaha Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tapi puji Tuhan, luar biasa penyertaan Tuhan. Sampai detik ini luar biasa pemeliharaannya sempurna. Baik pemeliharaan secara jasmani, tapi terutama pemeliharaan secara rohani. Maka dari itu jaga hati kita. Hati kita terus melekat kepada Tuhan. Erat dengan Tuhan. Oh dahsyat Bapak Ibu. Sungguh luar biasa Bapak Ibu dikasih Tuhan. Karena saya tadi sudah katakan, kalau setiap kita yang setia mendengar firman Tuhan, percayalah imanmu menjadi sempurna. Kalau kita lihat di dalam Yakobus 2 ayat 22. Coba kita lihat. Yakobus pasal 2, surat Yakobus pasal 2 ayat yang ke-22. Firman Tuhan berkata, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi apa? Sempurna. Artinya apa Bapak? Iman itu bekerja sama dengan melakukan perbuatan-perbuatan firman Tuhan.
Makanya iman kita menjadi sempurna. Karena iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Jadi sekali lagi saya ulang, iman kita ini akan menjadi sempurna kalau bekerja sama dengan melakukan perbuatan-perbuatan firman Tuhan. Karena melakukan perbuatan firman Tuhan itu dengan sendirinya mengalir dari iman yang benar. Karena firman itu kebenaran Allah. Jadi sekali lagi Yakobus ini menegaskan supaya Bapak Ibu tetap beriman yang benar. Karena iman yang melahirkan perbuatan benar, dan perbuatan itu membuat iman kita menjadi sempurna. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, pagi hari ini saya mengulang khotbah saya supaya setiap jiwa-jiwa di tempat ini jangan sampai lupa dengan firman-firman yang saya sampaikan beberapa bulan yang lalu, supaya Bapak Ibu tetap ingat. Saya tidak tahu, saya sebenarnya mau mengajar, kan saya sudah bilang Bapak Ibu, saya akan mengajar dari Injil Matius, terus saya akan bergerak. Tapi Tuhan izinkan sesuatu yang lain. Untuk jemaat Tuhan selalu diingat tentang apa? Menjaga hati. Penting Bapak Ibu dikasih Tuhan. Coba kita akan renungkan firman Tuhan pada pagi hari ini tentang menjaga hati dengan hati-hati. Itu tema saya dan itu renungan kita bersama-sama. Karena ada banyak pikiran Bapak Ibu yang ada di dalam kepala saya. Sekali lagi, kalau orang sudah semakin besar, Tuhan semakin pakai dia luar biasa, kadang-kadang sikapnya sudah mulai berubah. Tapi dengan virus ini puji Tuhan, sikapnya semakin berubah semakin mengasihi Tuhan, berubah semakin takut akan Tuhan. Ya, sekarang ini aduh aneh-aneh Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya juga bingung. Ya, ketika seseorang dipakai Tuhan luar biasa hari ini, ada banyak hamba-hamba Tuhan, waduh sungguh luar biasa dipakai Tuhan, tapi bukan semakin baik, semakin rendah hati, tapi semakin sombong. Makanya saya katakan, ada yang aneh sikapnya, tingkah lakunya ada yang aneh. Makanya kita perlu renungkan bagian ini bersama-sama ya, untuk menjaga hati dengan hati-hati. Itu tema kita pada pagi hari ini. Kita mau belajar bersama-sama dari teks yang kita akan baca dalam Injil Matius. Kita buka dalam Injil Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-8. Injil Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-8. Yuk kita baca sama-sama supaya Bapak Ibu juga kebagian berkat dari firman Tuhan. Amin. Ya, karena satu ayat saja, saya minta Bapak Ibu baca sama-sama dari Injil Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-8. Mungkin ada yang tidak membawa Alkitab, tidak apa-apa, ada layar screen, bisa memudahkan kita untuk membaca ayat tersebut. Yang sudah siap katakan amin. Baik, kita akan baca sama-sama ya dengan hitungan saya yang ketiga. 1, 2, 3. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekali lagi saya ulang. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Bapak Ibu perhatikan ayat ini. Betapa pentingnya menjaga hati. Coba perhatikan. Bagi Tuhan menjaga hati itu penting. Bagi kita jauh lebih penting untuk menjaga hati. Coba perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Apalagi kalau Bapak Ibu telusuri dalam perjanjian lama. Nabi perjanjian lama percaya hati itu adalah pusat kehidupan manusia yang paling dalam. Kalau kita belajar bersama-sama dalam perjanjian lama, coba kita buka dalam kitab Amsal. Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23. Sekali lagi kita baca sama-sama. Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Coba sekali lagi saya bacakan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saya dapatkan dari bahasa Indonesia sehari-hari mengatakan begini. Jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Wow. Ini luar biasa Bapak Ibu dikasih Tuhan. Jadi keadaan kita saat ini, itu hatimu yang menentukan. Kita ada sampai hari ini, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita ada dengan kehidupan kita hari ini, itu karena apa?
Karena hati kita yang menentukan. Coba baik-baik. Kita perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Kita tahu bersama-sama dari cerita Adam dan Hawa. Coba perhatikan Bapak Ibu. Dari cerita Adam dan Hawa waktu di Taman Eden. Lalu kemudian Hawa jatuh ke dalam dosa. Alkitab berkata apa? Coba kita lihat Kejadian pasal 3. Kejadian pasal 3 ayat yang ke-6. Coba kita lihat Kejadian pasal 3 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Coba Bapak Ibu dikasih Tuhan. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun apa? Memakannya. Buah itu begitu menarik hati. Coba. Bukan buah itu menarik mata. Padahal dilihat dari mata. Tapi jelas sekali firman Tuhan dikatakan apa? Buah itu begitu menarik hati. Kemudian Bapak Ibu melihat kembali kejatuhan yang kedua, yaitu siapa? Kain. Ketika membunuh Habel. Coba kita lihat Kejadian pasal 4 ayat yang ke-5. Nanti kita akan terangkan di sini Bapak Ibu dikasih Tuhan. Sekali lagi Kejadian pasal 4 ayat yang ke-5. Ya, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu apa? Hati Kain menjadi sangat keras, sangat panas, dan mukanya panas dan muram. Coba Bapak Ibu, sekali lagi saya ulang. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Coba kita lihat lanjut ayat yang ke-6. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa apa? Hatimu panas dan, coba Bapak Ibu, Kain itu panas hatinya. Jadi perhatikan ini baik-baik Bapak Ibu. Pusat kehidupan yang paling dalam adalah hati. Anak saya Gaby mengatakan begini, hati itu jati diri kita yang asli. Setelah saya pikir-pikir ada benarnya. Saya sering kali komunikasi dengan anak-anak saat-saat ini karena sering libur. Dan anak-anak libur sekolah Bapak Ibu dikasih Tuhan, jadi aktivitas lebih banyak di rumah. Kami seringkali sharing dengan beliau. Gaby mengatakan sekali lagi Bapak Ibu, hati itu adalah jati diri kita yang asli. Dan yang tahu hanya Tuhan dan diri kita. Jadi asli, saya nggak tahu aslinya hatinya Bapak Ibu bagaimana. Tapi hanya luarnya saja yang bisa pura-pura, tapi hati nggak bisa Bapak Ibu. Makanya kemudian penulis Amsal ini mengatakan perlu menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Coba kita lihat lagi bagian lain lagi Bapak Ibu. Juga berbicara tentang pentingnya hati. Tuhan Yesus mengatakan apa dalam Injil Markus? Coba kita lihat. Markus pasal 7 ayat yang ke-21. Sebab dari hati orang timbul apa? Segala pikiran jahat. Segala apa? Percabulan, pencurian, pembunuhan. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, hujat. Jadi perhatikan ini baik-baik Bapak Ibu. Perhatikan ini baik-baik. Dari perkataan Kristus tidak ada kejahatan yang spontan. Enggak ada. Coba perhatikan. Dari perkataan Kristus, sekali lagi saya ulang, tidak ada kejahatan yang spontan. Semua dimulai dari hati. Coba Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kalau Bapak Ibu perhatikan, Kristus memberitahu bahwa sumber dari semua kejahatan, segala kejahatan, pertama-tama itu dari dalam hati. Makanya hati ini pusat segala-galanya Bapak Ibu. Hati ini sesuatu yang sangat serius untuk kita perhatikan. Kalau kita perhatikan lagi Bapak Ibu pentingnya hati. Coba kita buka 1 Samuel 16 ayat 7. Banyak ayat-ayat pendukungnya. Supaya Bapak Ibu semakin tajam kebenaran firman Allah. Kita lihat 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-7. Jelas sekali firman Allah berkata apa? Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Coba. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat
hati. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu, sekelas Samuel hamba Tuhan besar bisa jatuh dalam hal melihat. Coba, ini Samuel hamba Tuhan besar yang dipercaya Tuhan untuk mengurapi, tapi dia juga bisa jatuh dalam hal melihat, dalam hal apa? Tampilan fisik, bukan dari hati. Itu sebabnya Bapak Ibu, tadi saya sudah katakan, bagi Tuhan hati manusia itu begitu penting sampai Allah melihat kedalaman hati kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi ya Tuhan, Yesus mengatakan menjaga hati itu penting. Para nabi perjanjian lama percaya hati adalah pusat kehidupan manusia yang paling dalam, dan itu sangat penting. Lalu kemudian kita tahu bahwa Tuhan itu melihat hati. Jadi hati itu begitu penting Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Tapi yang mengejutkan Bapak Ibu, yang mengejutkan saya berpikir begini, manusia umumnya mengatakan bahwa kepala dan otak itu menjadi pusat dari pengatur kegiatan manusia. Ini yang repot. Coba Bapak Ibu, makanya saya sering katakan di mimbar ini, kalau ada orang yang mengatakan sangat logika, kalau ada orang yang mengatakan sangat masuk akal, tapi sangat bertentangan dengan firman Allah, maaf, saya akan tinggalkan logika manusia. Dan saya sangat percaya firman Tuhan yang hidup. Saya sangat percaya. Itu sebabnya Bapak Ibu dikasihi Tuhan, Alkitab memberitahu, firman Tuhan tadi mengatakan manusia tidak berpikir dengan otak, tidak sama sekali. Ayo sekarang saya mau tanya, Bapak Ibu mau percaya perkataan manusia atau firman Tuhan? Coba perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Secara alkitabiah, hati ini dapat dilihat seluruh isi pikiran kita. Ternyata saya pahami Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ternyata dalam Alkitab pikiran, perasaan, kehendak seseorang itu ada di dalam hati. Hati ini menjadi pusat semua pertimbangan-pertimbangan, baik pertimbangan intelek, baik pertimbangan-pertimbangan yang melibatkan perasaan, ada rasa cinta maupun kehendak, kemauan seseorang. Hati itu pusat intelek. Coba Bapak Ibu. Lalu kemudian Bapak Ibu merencanakan sesuatu itu di dalam hati. Menyimpan firman Allah di dalam hati, menyimpan kata-kata itu di dalam hati, berpikir itu di dalam hati. Bahkan firman Tuhan berkata, Yesus dapat mengetahui semuanya itu dari dalam hati. Coba buka Injil Markus. Injil Markus pasal 2 ayat yang ke-8. Coba kita lihat. Injil Markus pasal 2 ayat yang ke-8. Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya, perhatikan, bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepadanya, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Betul Bapak Ibu? Sekali lagi saya ulang, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Coba. Jelas sekali Yesus tahu pikiran hati manusia. Yesus berkata pikiran hati, lalu kemudian ragu itu di dalam hati, merenungkan itu di dalam hati, percaya itu dalam hati, lalu kemudian menyanyi itu dalam hati. Hebat hati ini Bapak Ibu. Jadi perhatikan baik-baik Bapak Ibu, semua aktivitas yang menyangkut pikiran, Alkitab mengatakan itu semua dari hati. Karena itu Bapak Ibu ingat, pikiran intelektual itu jelas sekali Alkitab mengatakan itu bekerja aktivitasnya dari dalam hati. Yang kedua, perhatikan ini baik-baik Bapak. Hati itu sebagai pusat perasaan. Ini yang kedua. Ternyata bukan hanya pikiran saja yang berpusat dari hati Bapak, tetapi perasaan pun di dalam hati. Hati yang gembira, hati yang mengasihi, hati yang takut, hati yang berani, hati yang bertobat. Ayat-ayatnya banyak sekali Bapak Ibu. Hati yang khawatir, hati yang marah, kemudian hati yang hidup kembali.
Lebih dalam lagi Bapak Ibu, hati yang menderita, hati yang senang, hati yang berduka, hati yang rendah. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu, semua aktivitas tentang perasaan-perasaan manusia itu semua letaknya di dalam hati. Bahkan perasaan-perasaan manusia pun itu ada di dalam hati. Itu sebabnya Bapak Ibu, semua yang bersifat emosional, bersifat perasaan, menurut firman Allah itu bersumber dari hati. Coba Bapak Ibu. Yang ketiga, hati itu sebagai apa? Yang ketiga adalah hati itu sebagai pusat kehendak. Ingat ini baik-baik Bapak Ibu dikasih Tuhan. Jadi di dalam hati itu ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak. Perhatikan Firaun yang keras menolak perintah Allah Bapak Ibu. Ketika Musa datang kepada dia, jadi kita bisa tunduk kepada Allah, bisa tidak tunduk kepada Allah. Kehendak kita untuk tidak tunduk kepada Allah. Setiap apapun yang berkehendak atau berniat melakukan sesuatu, orang yang setia mencari Tuhan, pokoknya semua yang letaknya pada kehendak, itu pun juga dikendalikan oleh hati. Coba Bapak Ibu, wah saya pelajari ini luar biasa. Kalau begitu Bapak Ibu dikasih Tuhan, coba kita belajar mengerti tentang hati kita pagi hari ini. Semua proses berpikir, perasaan-perasaan kita, bahkan kehendak kita itu dimulai dari hati. Itu sebabnya tidak ada henti-hentinya. Saya selalu mengingatkan jemaat Tuhan di tempat ini, supaya apa? Menjaga hati. Di doa pagi, saya khotbah tentang 7 hal yang harus kita lakukan untuk kita memperoleh hidup kekal. Kami semi mengajar sekarang di doa pagi. Nanti next minggu-minggu depan kami coba akan mengajar. Karena tidak ada lagi hari yang begitu panjang. Di doa pagi itu cukup panjang Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tapi cukup banyak yang hadir. Ya, tidak pernah kita datang 5, enggak pernah. 7 aja jarang. Minim saya lihat akhir-akhir ini 10 Bapak Ibu. Luar biasa Bapak Ibu dikasih Tuhan. Nah sekarang kita perhatikan kembali lagi kepada firman Allah. Lalu kemudian apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika kejatuhan manusia, coba kita lihat Yeremia 17 ayat 9. Coba kita lihat ya, kitab Yeremia 17 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata, betapa liciknya apa? Hati. Lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Coba Bapak Ibu, firman Tuhan memberitahu kita betapa liciknya hati. Sampai 2 kali dikatakan licik. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah dapat mengetahuinya? Nif menerjemahkan hatinya sudah membatu, itu artinya apa Bapak Ibu? Hatinya sudah tidak dapat disembuhkan lagi. Itu sebabnya kemudian kitab Yeskiel berkata, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, inilah yang terjadi dengan hati manusia. Hatinya itu licik. Tampilannya boleh baik, tapi dalamnya, hatinya, wow, ngeri Bapak Ibu dikasih Tuhan. Karena itu Bapak Ibu begini, perhatikan baik-baik. Tanpa penebusan darah Kristus, hati manusia, hati yang licik. Tapi kita bersyukur, karena Kristus sudah menembus kita. Sehingga dalam kitab Yeskiel 36 ayat 26 berkata, hati yang baru Tuhan berikan. Coba kita lihat, Yeskiel 36 ayat 26, coba. Ya, firman Tuhan berkata, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Itu sebabnya Bapak Ibu, terjemahan Nif tadi mengatakan tidak dapat disembuhkan lagi. Orang yang telah jatuh ke dalam dosa rusak total, hatinya nggak bisa disembuhkan. Tapi cara satu-satunya untuk memulihkan hati yang baru tidak ada lain selain Tuhan kasih hati yang baru. Ingat, dari Tuhan, bukan kita. Coba Bapak Ibu, itu sebabnya kalau Bapak Ibu pelajari dalam Alkitab Perjanjian Baru memberitahu kita
bahwa kita yang berada di dalam Kristus itu bukan dibengkeli. Orang yang berada di dalam Kristus itu bukan direparasi. Tapi orang yang berada di dalam Kristus itu, kita merupakan ciptaan yang baru. Amin. Yang lama sudah berlalu, tapi yang baru sudah datang. Perhatikan baik-baik, pembaharuan pertama-tama dimulai dari mana? Hati. Hatinya mengalami apa? Perubahan. Karena itu kitab Yeskiel memberitahu Bapak Ibu, kita diberi hati yang baru. Yeskiel mencatat juga beberapa kali Bapak Ibu, janji Tuhan akan memberi apa? Hati yang baru. Begitu juga dengan pertobatan, perubahan pikiran dimulai dengan apa? Pembaruan hati. Karena itu Bapak Ibu, menjaga hati itu penting. Engkau kalau bisa menjaga hati, hidupmu akan aman senantiasa. Amin. Engkau mau disakitin sama orang, engkau mau digituin sama orang, karena apa? Engkau manusia ciptaan yang baru. Tidak ada perasaan sakit hati, tidak ada perasaan negatif sedikit pun, tidak ada. Karena apa? Hatinya selalu baru. Coba baik-baik perhatikan Bapak Ibu dari firman Allah. Maka dari itu kalau kita kembali kepada Injil Matius tadi pasal yang kelima, ayat yang ke-8 firman Tuhan berkata begini, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Bapak Ibu, saya terjemahkan ayat ini harafiah saja ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Saya coba kembali merenung kembali Bapak Ibu. Saya mendapatkan sesuatu begini, kira-kira saya mau tanya kepada Bapak Ibu, orang yang suci hatinya di Alkitab itu siapa? Jelas Tuhan Yesus. Nggak usah bingung. Nggak ada lagi, ya jelas Tuhan Yesus yang apa? Suci hatinya. Tapi di luar Tuhan Yesus siapa? Saya coba cari tahu Bapak Ibu ya. Ya, coba kita merenungkan kembali. Lalu saya simpulkan beberapa ayat yang mendukung. Saya simpulkan itu Musa Bapak Ibu. Musa Bapak Ibu dikasih Tuhan. Coba kita perhatikan Ulangan 34 ayat 10. Cuma nanti saya aplikasi secara singkat saja Bapak Ibu ya. Ulangan 34 ayat yang ke-10. Ayo kita baca sama-sama ya, supaya Bapak Ibu juga kebagian berkat dari firman Tuhan. Kita baca sama-sama dalam Ulangan pasal 34 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata apa? Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara. Coba Bapak Ibu, seperti Musa. Berarti Musa itu ketemu Tuhan muka dengan muka, betul? Coba, bukan ketemu di alam roh, tapi fisiknya ketemu. Makanya saya katakan Musa itu pribadi yang luar biasa Bapak Ibu. Itu sebabnya Bapak Ibu dikasih Tuhan, waktu Kristus mengalami transfigurasi di atas gunung, Yesus kelihatan Elia dan Musa. Karena apa? Musa ini salah satu nabi yang luar biasa dikagumi oleh orang Israel. Coba kita lihat lagi, Keluaran 33 ayat 11. Coba kita lihat, Keluaran 33 ayat 11. Percaya bahwa Musa itu berhadapan muka dengan muka, fisik dengan Tuhan. Coba Bapak Ibu, firman Tuhan berkata begini, dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan apa? Berhadapan muka seperti apa? Seseorang berbicara kepada temannya. Coba Bapak Ibu. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Jadi waktu Musa ketemu Kristus itu seperti saya, seperti ketemu dengan, maaf Om Narimin, seperti sahabat gitu Bapak Ibu. Seperti saya ketemu Pak David, Bapak Ibu, seperti sahabat gitu. Jadi ada pertemuan muka. Bisa berbicara seperti apa? Teman. Coba Bapak Ibu. Jadi Tuhan itu berbicara dengan Musa seperti dengan teman. Itu sebabnya Bapak Ibu, Tuhan pernah marah kepada orang Israel sampai Tuhan ngomong kepada siapa aku pernah ngomong muka dengan muka kecuali dengan Musa. Coba Bapak Ibu dikasih Tuhan, orang yang luar biasa berhadapan muka dengan Tuhan sampai kemudian firman Allah berkata apa di dalam Bilangan 12 ayat 3. Coba kita lihat Bilangan 12 ayat yang ketiga. Ini bagian yang ketiga, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Perhatikan baik-baik. Adapun Musa ialah seorang yang sangat apa? Lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Coba Bapak Ibu, Musa itu pribadi yang lembut. Nah, saya juga tidak tahu Bapak Ibu,
Apakah lembut ini bisa dikategorikan suci? Saya juga nggak tahu Bapak Ibu. Tapi saya coba memahami siapa yang nantinya bisa sungguh-sungguh suci, murni yang tidak ternoda. Yang pertama pasti cuman Kristus, tidak ada yang lain. Lalu ketika Tuhan menuntut, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Ternyata Tuhan juga menuntut kita supaya kita belajar apa? Suci hatinya, supaya bisa melihat Allah. Nah, cuman Musa yang bisa melihat Allah, muka dengan muka. Alkitab memberitahu Musa melihat Allah loh. Jadi saya menganggap Bapak Ibu dikasih Tuhan, Musa itu punya kategori atau masuk kategori orang yang lembut hatinya dari antara semua orang, semua manusia. Berarti Musa punya kesucian hati sampai dia mendapat kesempatan melihat Allah muka dengan muka. Bapak Ibu, lalu sekarang coba kita lihat pertanyaannya. Seperti apa yang suci hatinya? Ini penting. Supaya Bapak Ibu tahu seperti apa orang yang suci hatinya. Kira-kira begitu ya Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kita harus tahu. Nah Bapak Ibu, sekali lagi saya ulang. Seperti apa sih orang yang lembut hatinya? Ternyata Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu memperhatikan Musa, kalau Bapak Ibu juga memperhatikan Daud, Alkitab berkata Daud ini seorang yang berkenan di hati Allah. Betul? Di dalam perjanjian baru, Daud itu Bapak Ibu orang yang seirama dengan detak jantung Tuhan. Wow, keren. Padahal tingkah lakunya, maaf ini sekali lagi, kayaknya tidak layak, tidak bisa memberikan teladan. Tapi hebat Bapak Ibu dikasih Tuhan. Daud sampai dikatakan oleh Tuhan apa? Daud ini seorang yang berkenan di hati Allah. Kalau begitu Bapak Ibu, apa sih orang yang suci hatinya? Ayo Bapak Ibu dikasih Tuhan. Apa sih orang yang lembut hatinya? Karena hati itu begitu penting. Karena Tuhan itu melihat hati. Karena orang yang suci hatinya yang bisa melihat Allah. Loh, coba. Seperti apa? Kadang-kadang kita berpikir Bapak Ibu dikasih Tuhan, memikir mengandai-andai, ya suci itu tidak boleh begini, tidak boleh begitu Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya memberikan alasan. Yang pertama itu begini Bapak Ibu, dari Musa kita bisa belajar. Orang yang suci hatinya itu adalah apa? Orang yang memiliki kepekaan akan dosa. Catat ini baik-baik Bapak Ibu. Bagi saya ini poin penting. Dan kalau kita hubungkan dengan Matius pasal 5, konteksnya tentang yang miskin di hadapan Allah, miskin rohani, yang berduka cita karena dosanya, lalu ia akan menerima penghiburan dari Tuhan. Kalau kita perhatikan konteksnya Bapak Ibu, jelas bicara tentang apa? Dosa. Nah sekarang Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau begitu orang yang suci hatinya bukan orang yang steril dari dosa. Memang kita diminta untuk harus steril dari dosa. Tetapi selama kita masih hidup di dunia ini, kalau kita melihat Musa, kalau kita melihat Daud, orang yang suci hatinya pertama-tama adalah orang yang punya kepekaan akan dosa. Ini penting Bapak Ibu. Musa bisa jatuh dalam dosa? Bisa. Daud bisa jatuh dalam dosa. Dia bisa gagal. Dia bisa banyak mengalami kesulitan oleh karena pelanggaran yang dia lakukan. Tetapi dia punya kepekaan akan dosa. Punya apa? Sensitivitas yang luar biasa akan dosa. Saya mau katakan begini Bapak Ibu. Tidak peduli. Saya mau katakan sekali lagi. Seberapa halus sebuah dosa. Tetapi perhatikan, ketika kita menikmati, waktu kita melakukannya, itu sesuatu yang sangat menyakitkan hati Tuhan. Ingat ini baik-baik. Jadi orang yang suci hatinya yaitu apa? Orang yang pasti punya kepekaan akan dosa yang luar biasa. Dia tahu ini nggak benar. Dia tahu dan dia rindu untuk melawan, mengatasi itu semua. Walaupun mungkin itu akan datang lagi.
Bapak Ibu dikasih Tuhan, karena itu Bapak Ibu begini. Hati kita ini, saya pernah ngobrol-ngobrol sama istri dulu Bapak Ibu dikasih Tuhan ya. Saya masih ingat sampai sekarang. Hati ini riskan. Tetapi ketika kita sudah percaya ke dalam Kristus, percayalah, kita diberi hati yang baru. Karena Tuhan yang mengetahui hati kita, maka Dia yang merubah hati kita. Makanya saya pernah katakan Bapak Ibu dikasih Tuhan, Tuhan tidak akan bisa menolong kita kalau hati kita tidak mau ditolong oleh Tuhan. Ingat ini baik-baik. Tuhan tidak akan bisa menolong kita kalau engkau tidak punya hati untuk mau ditolong oleh Tuhan. Nggak akan bisa, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Makanya bagi saya memahaminya Musa. Firman Tuhan katakan lembut hati. Artinya apa? Musa itu punya kepekaan akan dosa. Mudah ditegur, mudah mengakui. Tidak ada kesombongan, tidak ada arogan. Dia rendah hati, dia suci hatinya. Karena apa? Dia mudah disentuh. Makanya saya pernah katakan, orang yang keras hati tidak akan bisa Tuhan jamah. Tuhan selalu ingin supaya kita setiap jiwa-jiwa, umat pilihan Allah, hidup dalam kerendahan hati. Karena dari kerendahan hatilah Tuhan mudah untuk membentuk kita. Coba Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Makanya saya tanya, bagaimana dengan kita, Bapak Ibu dikasih Tuhan? Ternyata kita baru tahu, dan kita sudah tahu bahwa tidak ada yang namanya dosa besar, dosa kecil. Dosa itu bukan bicara kuantitas, dosa itu berbicara kualitas. Hati-hati, dalam hari Kamis saya sudah sampaikan firman Tuhan lewat rekaman. Dosa itu aktif. Dosa itu akan terus berkembang biak kalau kita diamkan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hati-hati. Memang firman Tuhan ada dosa juga. Ada dosa yang membawa maut, ada dosa juga yang tidak membawa maut. Ada dosa yang dapat diampuni, juga ada dosa yang tidak dapat diampuni. Tapi semuanya tetaplah dosa di hadapan Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, poinnya begini. Punyakah kita kepekaan akan dosa? Ini penting loh Bapak Ibu dikasih Tuhan. Adakah kita punya kepekaan yang cukup baik ketika kita mengabaikan beberapa hal? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, coba perhatikan begini Bapak Ibu. Alkitab tidak hanya menuntut kita untuk Bapak, Ibu, dan saya melakukan firman Allah yang pasif. Ingat ini baik-baik. Sekali lagi saya ulang, Alkitab tidak hanya menuntut saya, menuntut Bapak Ibu untuk melakukan firman Allah yang sifatnya pasif. Tidak. Alkitab juga menuntut kita untuk melakukan firman Allah yang aktif. Maksudnya begini, biar Bapak Ibu paham. Kita bukan hanya diminta dari firman Tuhan supaya kita jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, tapi juga firman Allah menuntut kita berbuat baik, berbuat kasih, tidak menjadi sandungan. Itu firman Allah. Jadi firman Allah itu bukan hanya seperti kita diperintahkan hal-hal yang pasif saja. Seperti apa? Jangan membunuh, berarti kita pasif toh. Ya, kita nggak boleh mencuri, pasif. Nggak boleh merampok, pasif. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tapi perhatikan baik-baik. Alkitab juga menuntut kita supaya bekerja aktif. Alkitab menuntut kita bukan hanya untuk kita bertindak pasif. Dalam hal-hal yang berkata tadi saya katakan, pasif itu apa? Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina. Tapi Alkitab juga menuntut kita berlaku aktif. Bukan hanya baik, tidak membunuh, memang baik. Tidak mencuri, itu baik. Tapi ada jauh yang lebih baik. Alkitab mengatakan, kita harus proaktif berbuat baik. Allah menuntut kita begitu. Nah sekarang Bapak Ibu, saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu, orang yang suci hatinya, tadi saya katakan yang pertama, punya kepekaan. Dia bisa jatuh, dia bisa gagal, bahkan mungkin agak sulit dikontrol seperti Musa. Tapi Alkitab memberi catatan, Musa ini seorang yang lembut hatinya, bahkan lembut hati di antara semua manusia di muka bumi. Kalau begitu poinnya tentang apa Bapak Ibu? Pentingnya memiliki kepekaan. Pekalah. Kalau kita nggak punya kepekaan lagi tentang dosa, berarti hati kita sudah membatu. Ini mengerikan. Alkitab berkata begitu, Bapak Ibu dikasih Tuhan.
Kalau sudah seperti ini mengerikan. Hatinya sudah membatu, tidak bisa lagi disembuhkan. Bapak Ibu, saya mau beritahu begini. Jauh lebih baik tersiksa karena rasa bersalah daripada tidak punya lagi rasa bersalah sampai hidupmu sembarangan. Ngerti ya? Saya ulang sekali lagi, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Bapak Ibu harus bisa tangkap. Jauh lebih baik tersiksa dengan rasa bersalah karena kepekaan kita akan dosa, daripada tidak punya lagi kepekaan itu sehingga kemudian kita hidup semena-mena. Hati-hati, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ingat ini baik-baik. Orang yang dalam rohaninya pasti punya kepekaan akan dosa, biarpun harus jatuh bangun. Makanya Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita harus tanamkan kebenaran firman Allah yang benar. Maka hati ini akan menghakimi dengan hukum moral yang benar. Kalau hubungan moral yang salah yang ditanamkan, hati ini jadi menilai salah, pertimbangannya menjadi salah. Makanya saya katakan begini, kalau hati ini sudah jahat, melihat orang jahat itu baik. Justru melihat orang baik itu jahat. Karena apa? Berubah sudah. Waktunya firman Allah berkata itu dalam Wahyu 22 ayat 11. Yang jahat teruslah jahat, yang cemar teruslah cemar. Karena apa? Dia cuma bisa menilai dari apa? Dari orang jahat itu menurut penilaiannya dia, karena dia jahat. Jadi dia bisa menilai orang jahat itu baik menurut dia. Wah, ini bahaya ini Bapak Ibu. Keras sekali firman Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu dikasih Tuhan. Saya kan tadi sudah katakan, hubungan moral yang salah, kalau itu yang salah terus kita tanamkan, hati jadi menilai yang salah, pertimbangannya pun menjadi salah. Coba Bapak Ibu lihat, yang jahat pasti kumpulannya sama orang jahat. Karena apa? Dia menilai dia baik. Dulu waktu saya belum bertobat, papi saya sudah berapa kali ingatkan, Chef, jangan terus bergaul sama mereka. Saya bilang, enggak kok, bagi saya baik itu. Itu orang baik. Coba Bapak Ibu, hari ini menjadi kesaksian hidup. Ini yang ada ditanamkan, yang harus kita tanamkan. Sesuatu yang benar harus kita tanamkan. Kebenaran firman Allah yang benar ini harus kita tanamkan. Sehingga nanti hati ini akan menghakimi dengan hukum moral yang benar. Makanya dari awal saya sudah katakan, pengajaran yang benar penting. Doktrin yang benar penting. Biarpun saya belum hidup dalam kebenaran, tapi saya mau hidup terus di dalam Tuhan. Makanya saya mau katakan begini. Ada salah satu firman Tuhan berkata begini, hendaklah kamu sempurna karena aku sempurna. Saya mau tanya, bagaimana Bapak Ibu bisa sempurna? Tidak ada jalan lain selain Bapak Ibu di dalam Yesus Kristus yang sempurna. Coba kita lihat Injil Matius 5:48, tolong. Coba kita lihat Bapak, Injil Matius 5 ayat 48. Ya, firman Tuhan berkata begini, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah. Ingat, bagaimana Bapak Ibu bisa sempurna? Bapak Ibu harus terus di dalam Yesus Kristus yang sempurna. Tidak ada jalan lain. Seperti juga dalam kitab Roma 8:31, coba kita lihat. Roma 8:31, hari Kamis kemarin kami khotbahkan ini. Coba perhatikan ini. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang lawan kita? Coba perhatikan baik. Bagaimana supaya Allah di pihak kita? Tidak ada lain selain engkau di dalam Kristus. Engkau di dalam wilayahnya Allah, tidak pernah keluar. Percayalah, tidak ada seorang pun yang sanggup menyentuh hidupmu. Karena apa? Engkau di dalam Kristus. Orang yang di dalam Kristus, Tuhan beri hati yang baru. Orang yang di dalam Kristus, Tuhan berikan sistem nilai-nilai yang benar. Semua kebenaran itu hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Engkau keluar, enggak bisa. Bapak Ibu dikasih Tuhan, hati-hati loh dengan pengajaran yang berbeda. Pengajaran-pengajaran yang salah, bahaya Bapak Ibu dikasih Tuhan. Karena itu kita perlu memikirkan bagian-bagian ini supaya hati itu selalu berada di dalam kebenarannya Allah. Firman Tuhan itu adalah kebenaran.
Maka dari itu sampaikan kebenaran. Tidak perlu takut, khawatir. Hidup saya ada di tangan Tuhan. Dan percayalah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu hidup di dalam Kristus, hidup di dalam kebenarannya Allah, jasmani pun dia bertanggung jawab. Coba Bapak Ibu, luar biasa. Yang kedua, bagi saya, orang yang lembut hatinya, orang yang suci hatinya, dalam catatan Musa yang bisa kita lihat, orang yang berpihak kepada Allah dan berpihak kepada kebenarannya Allah, itulah orang yang suci hatinya. Berani melawan, berani menentang kalau itu ternyata menyimpang dari firman Allah. Saya katakan berkali-kali, hari ini saya buktikan. Biarpun mungkin ada beberapa dari gereja, kalau saya katakan sih bukan nggak boleh ibadah, enggak kok. Itu himbauan. Tapi karena sendiri hati kita sendiri yang punya perasaan takut, lantas mengeluarkan statement-statement ayat-ayat, dipakai ayat-ayat. Ya saya nggak apa-apa lah, terserah Bapak Ibu lah. Hati-hati dengan satu ayat. Kan saya sudah berkali-kali saya khotbah di sini. Satu ayat dicomot bisa dibawa kemana-mana. Ya Bapak Ibu dikasih Tuhan, coba perhatikan baik-baik dari kebenaran firman Allah. Saya melihat dari Musa. Musa itu Bapak Ibu, orang yang berpihak kepada Allah. Musa itu orang yang berpihak kepada kebenaran. Dari situ saya boleh tahu bahwa orang yang suci hatinya adalah orang yang berpihak kepada Allah. Orang suci hatinya itu adalah orang yang berpihak dengan kebenarannya Allah. Musa punya keberanian luar biasa berbicara kebenaran. Karena apa? Dia berpihak kepada Allah. Itu orang yang lembut hatinya. Seringkali kita menganggap lembut itu bukan keras. Lembut itu nggak bisa keras. Siapa bilang? Tuhan berkata, belajarlah kepadaku, aku lemah lembut dan rendah hati. Tapi keras enggak? Kerasnya minta ampun Bapak Ibu. Jadi sekali lagi jangan dikategorikan orang yang lembut, ya, orang yang rendah hati bukan enggak keras, bukan. Orang yang lembut itu ukurannya Tuhan standarnya, supaya dia bisa menjamah, merubah hidup kita. Coba perhatikan Musa. Di hadapan orang Israel dia bela Allah. Dia pernah berkata begini Bapak Ibu, dia berkata yang benar, dia berpihak kepada Allah, dia tidak takut dengan emosi massa yang menuntut air, benar? Ya, coba perhatikan baik-baik, menuntut rasa lapar untuk dipuaskan. Musa tetap berdiri di atas kebenaran dan berpihak kepada Allah. Bapak Ibu, pelajaran yang kedua, orang yang tulus hati, orang yang lembut hatinya, orang yang suci hatinya, dia berpihak kepada Allah dan kebenarannya. Coba, makanya saya mau tanya, bagaimana dengan Bapak Ibu dan saya? Ayo kita renungkan bagian ini, kita belajar bersama-sama Bapak Ibu. Maka dari itu Bapak Ibu, pesan saya di atas mimbar seringkali saya katakan, beranilah berkata iya di atas iya, tidak di atas tidak. Itulah kebenaran firman Tuhan. Selebihnya dari itu, dari si jahat, kata firman Tuhan. Jadi poin yang kedua Bapak Ibu dikasih Tuhan, perhatikan. Orang yang lembut hatinya adalah orang yang berpihak kepada Allah dan kebenarannya. Yang terakhir bagi saya Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya mengutip dari salah satu hamba Tuhan yang baik dengan saya. Bahkan beliau seringkali komunikasi dengan saya. Dia berkata begini, sinkronisasilah dengan Tuhan. Jadi sekali lagi, yang terakhir bagi saya, orang yang lembut hatinya, orang yang suci hatinya, bukan hanya peka terhadap dosa, bukan hanya dia berani berpihak kepada Allah dan kebenarannya, tetapi dia sinkron, sama dengan Allah. Kalau Allah bilang, aku gak suka, ya sudah, kita juga harus gak suka. Itu namanya sinkron. Jangan karena alasan humanis, alasan-alasan kemanusiaan, lalu kita melaturkan itu semua. Bapak Ibu, perhatikan ini baik-baik. Ketika Allah tidak suka, kita harus sepakat dengan Tuhan tidak suka. Jangan ada yang kita khawatirkan. Contoh, kalau Tuhan mengendaki supaya saya harus jual ini, saya ikuti. Buat apa saya harus gengsi? Wah, nanti kalau ditanya orang, wah malu saya gini. Buat apa? Toh endingnya menjaga saya, menyelamatkan saya. Coba Bapak Ibu, dahsyat Tuhan itu. Tapi hidup saya tidak pernah kekurangan, maaf. Karena itu tadi saya katakan, engkau berada di dalam Kristus.
Kristus. Engkau berada di dalam wilayahnya Allah. Tidak usah takut, fitnahan boleh ada, fitnahan boleh ada, cemoohan boleh ada. Silakan, endingnya dia akan menyesal, dia akan malu. Karena apa? Saya berada di dalam Tuhan. Kepenuhan semuanya Tuhan cukupkan. Aneh, Bapak. Tapi ajaib, ini nyata. Saya bukan omong doang, bukan, ya ini nyata. Makanya benar teman saya bilang, kita harus sinkron dengan Tuhan. Musa bisa menempatkan diri ketika Allah marah. Dia waktu Allah marah, Musa diam. Wah, hebat ini. Coba Bapak Ibu, belajar peka mendengar teguran Tuhan dan menyiapkan tetap hati kita tertuju kepada Tuhan. Coba Bapak. Wah, hebat sekali Musa ini. Makanya Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita harus belajar hati yang suci, hati yang lembut. Artinya apa? Hati yang peka dengan dosa. Hati yang terus berjuang di atas kebenaran. Hati yang apa? Sinkron dengan Tuhan. Tidak usah takut Bapak Ibu. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, kita harus memiliki apa? Kepekaan akan dosa. Dan beranilah berpihak kepada Allah dan kebenarannya. Ayo, kita renungkan bagian ini bersama-sama Bapak Ibu. Percayalah Bapak Ibu. 2 minggu lalu, minggu lalu saya khotbah. Orang yang lahir baru pasti punya kepekaan akan dosa. Percayalah Bapak Ibu dikasih Tuhan. Orang yang lahir baru, Roh Kudus akan terus senantiasa menuntun, memimpin dia. Masuk ke pembaruan hati melalui proses. Sehingga Allah Roh Kudus itu memberi hati yang taat. Gak mudah Bapak Ibu. Makanya dari itu saya sudah katakan Bapak Ibu. Kita semua pastikan jemaat Tuhan GBT Kristus Hidup. Orang-orang yang sudah lahir baru. Hatinya diubahkan oleh Tuhan. Kita bisa jatuh? Oh bisa, jangan salah. Kita bisa salah? Bisa. Tapi orang yang jatuh ada Roh Kudus, orang yang salah ada Roh Kudus, dia itu Parakletos, akan terus memproses hidup kita ke dalam pembaruan hati. Memproses hati kita menjadi hati yang bijaksana dan menjadi hati yang taat. Karena ada Roh Kudus. Dan saya percaya Bapak Ibu, orang yang lahir baru bisa jatuh. Orang yang lahir baru bisa salah. Memang Tuhan pakai cara seperti ini. Supaya apa? Pengetahuan kita tentang kebenaran semakin terlihat nyata. Coba perhatikan baik-baik. Di dalam hati kita, dengan cara seperti ini, kita akan semakin mantap tentang kebenaran. Coba, hebat. Siapa nyangka saya harus bisa menyampaikan firman Tuhan seperti ini. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Beberapa kalangan berkata sama saya, Pak, minggu depan saya akan coba mulai beribadah. Waktu kemarin ada yang ngambil dari salah satu hamba Tuhan. Dia kaget karena waktu dia datang ke sini, saya masih membeli barang sembako, masih belum ada Bapak Ibu. Jemaat masih ngasih tapi sudah habis, tidak apa-apa. Akhirnya saya beli, saya keluar. Waktu itu datang dulu menemui istri, saya pas di luar. Dia bilang begini, Bu, Bapak ibadah live streaming ya? Oh tidak. Istri saya jawab, ya live streaming juga maksudnya direkam juga. Tapi tidak Pak, ibadah jalan. Duh masa Bu? Jalan. Jemaatnya berani semua. Lah buktinya banyak yang datang. Waduh jemaat saya nggak ada yang datang Bu. Saya memang ngadakan. Saya bilang nggak usah takut lah. Umur kita ada di tangan Tuhan. Mereka datang, tapi saya adakan. Tapi nggak ada yang hadir Bu. Ini saya percaya jemaat GBT Kristus Hidup luar biasa imannya. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, engkau dahsyat, engkau luar biasa. Kaget dia. Coba Pak, saya coba nanti akan coba, saya beritahu. Waktu dia datang ke sini, dia ngambil sembako, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Saya kasih 50 sembako di tempat ini. Akhirnya dibawa. Ini nanti Rabu mau kirim lagi 2 ton. Saya yang bingung sekarang ini Pak. Ini disampaikan oleh di live. Saya bingung, saya terima kasih sama sahabat saya yang di Surabaya. Bahkan bulan depan mungkin, pokoknya dalam bulan ini, dia akan kirim Bapak Ibu, yang 25 kilo, 100 sak. Saya sampai nggak bisa ngomong. 25 kilo, 100 sak. Dan dia sudah menjamin saya, Bapak tiap bulan saya akan kirim 1 ton beras. Makanya saya mikir, kemarin saya mengandai-andai sama istri. Saya bilang, Mam, ayo tiap minggu setelah ibadah
kita adakan makan bersama. Ya, pokoknya ada yang membawa lauknya aja. Ya, kalau berasnya nggak usah ditanya, Bapak Ibu, sudah meluber. Saya sampai bingung, saya sampai nangis. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kami tidak pernah berpikir tentang ini, tapi Tuhan sediakan. Amin. Ternyata firman Tuhan yang dikatakan dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Coba kita lihat, Bapak. Ini yang sering kali saya sampaikan. Ternyata ada kaitannya dengan pribadi saya. Coba Bapak Ibu, firman Tuhan berkata apa? Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang ingat, tapi digaris bawahi. Ini disediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Ini yang dicatat. Firman Tuhan ini detail. Tuhan gak sembrono buat ayat ini. Dia kunci dengan orang yang mengasihi Dia. Bapak Ibu mungkin gak tahu saya. Bahkan Bapak Ibu mungkin bisa mengandai-andai saja. Hah? Pak Gem mengasihi Tuhan? Gak mungkin lah. Ini memang gak ada yang tahu Bapak Ibu. Tapi hari ini saya bersyukur. Allah mempermuliakan anak-anaknya. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu, ayo. Berkali-kali saya di mimbar katakan, dekat engkau dengan Tuhan. Intim kau dengan Tuhan, bangun persekutuanmu dengan Tuhan. Saya bersyukur kesaksian ini berkali-kali saya sampaikan karena rasa syukur yang tidak bisa terbendung di dalam hati saya. Anak saya semua, kedua-dua anak saya yang ada di Jember bersama dengan saya, aktif di dalam doa pagi. Bahkan waktu saya katakan, Gap, besok nggak ada ya, karena Papa mau live khotbah. Cuman live aja nggak doa pagi. Malah saya yang dimarahin Bapak Ibu. Saya bilang, oke, kita doa pagi, tetap doa pagi. Bapak Ibu, waduh, ngeri sekali. Coba Bapak Ibu, dari kita garis terdepan, membawa anak-anak mengikuti jejak orang tua. Sehingga anak-anak saya tidak pernah off Bapak Ibu. Dengan sukacita, senang sekali datang di doa pagi. Maka dari itu senang sekali saya karena meliputi satu keluarga, meliputi dari keluarga-keluarga anak rohani saya yang lainnya datang berbondong-bondong di dalam doa pagi. Maka dari itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, ayo sinkronlah dengan Tuhan. Amin. Jaga hati kita. Makanya saya mau tanya, apakah Bapak Ibu orang-orang yang tipe-tipenya itu orang yang hati yang lembut? Saya belum tahu Bapak Ibu dikasih Tuhan. Apakah Bapak Ibu tipe-tipe orang yang suci hatinya? Karena jangan terlalu mengandai terlalu dalam. Orang yang suci itu kelihatannya, kesannya tuh kayak, sensitif banget, steril banget. Iya memang betul, harus steril, harus. Tapi selama kita masih hidup penuh dengan perjuangan. Makanya saya pernah khotbah, berjuang untuk apa? Bergumul dengan dosa. Kita lawan, kita peka. Tapi kita mau berbuat sesuatu, masih belum bisa. Bahkan sekelas Rasul Paulus saja berkata apa Bapak Ibu? Dia tahu yang baik, tapi kenapa yang jahat yang keluar? Coba, itu sekelas Paulus. Apalagi kita-kita ini. Maka dari itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, mau tidak mau, sekali lagi Tuhan menekankan, supaya engkau bergaul erat dengan Tuhan. Engkau intim dengan Tuhan. Percayalah, orang yang intim dengan Tuhan tidak akan bisa dikoyakkan. Saya tetap tenang. Keadaan mau seperti apa, mau mencekam saya, mau menekan saya tetap tenang. Justru membawa tekanan ini, saya semakin dekat dengan Tuhan. Karena hanya dekat Allah saja kita tenang. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Wah, saya sudah katakan berkali-kali, ayo Bapak Ibu, pagi hari ini cek hati kita. Karena sekali lagi Tuhan melihat hati. Dan betapa pentingnya hati. Ayo kita renungkan firman Allah. Bapak Ibu dikasih Tuhan, berusaha untuk sekali lagi saya katakan, engkau melekat dengan Tuhan. Supaya Tuhan menjamah hati kita dan mengubah hati kita. Orang yang dekat dengan Tuhan tidak ada lain, adalah orang yang rendah hati. Tidak ada lain. Wah, ini hebatnya Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, orang yang melekat kepada Tuhan. Karena apa? Dia punya hati yang rendah hati. Coba kita lihat Bapak Ibu. Kita lihat, tambahkan satu ayat. Saya teringat Bapak Ibu dikasih Tuhan, di dalam doa pagi saya sudah katakan ini. Bagus sekali, kita buka dalam Injil Yohanes Bapak Ibu dikasih Tuhan. Waduh, ini luar biasa. Biar menjadi kekuatan buat kita semua ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan. 1 Korintus 8 ayat yang ketiga. Coba Bapak Ibu. 1 Korintus 8 ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata begini. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh, coba.
Orang yang mengasihi Allah dikenal oleh Allah. Percaya, kalau engkau dikenal oleh Allah, kemanapun kau pergi, engkau akan terasa aman. Karena apa? Allah ada bersama dengan kita. Coba Bapak Ibu dikasih Tuhan, orang yang mengasihi Allah apa? Dikenal oleh Allah. Tetapi orang yang tidak mengasihi, apa tuntutan Tuhan? Kita lihat 1 Korintus 16 ayat 22. Ini ciri-ciri orang yang tidak mengasihi Allah. Coba. Saya tidak loh Bapak Ibu, ini firman loh. Maaf, jangan tersinggung. Karena Alkitab semua yang saya katakan. Coba. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Loh. Coba Bapak Ibu. Ini firman loh. Bukan saya, maaf. Kalau saya yang buat-buat lain. Lah ini Alkitab. Dua hal. Orang yang mengasihi Allah dikenal oleh Allah. Orang yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Wih, ngeri Bapak Ibu. Maka dari itu saya berpesan Bapak Ibu, ayo Bapak Ibu dikasih Tuhan, mengasihi Tuhan. Amin. Ayo mengasihi Tuhan, hidup taat kepada Tuhan, sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, penting sekali. Aduh, saya lihat Bapak Ibu dikasih Tuhan, sungguh luar biasa firman-firman Tuhan menjadi kekuatan buat kita semua. Pagi hari ini, pakai ini firman Tuhan. Tanamkan ini firman Tuhan sungguh-sungguh supaya kita bisa menjaga hati kita. Belajar untuk hidup dalam kerendahan hati, lemah lembut. Orang yang suci hatinya, orang yang peka terhadap dosa. Coba Bapak Ibu kasih Tuhan. Bukan cuma peka terhadap dosa, tapi firman Tuhan juga mengajar kepada kita supaya orang-orang yang lembut hatinya, orang-orang yang suci hatinya, Bapak Ibu dikasih Tuhan, dia akan terus membela kebenaran dan dia akan terus berpihak kepada Allah. Coba Bapak. Waduh, ini luar biasa. Biar firman Tuhan ini menjadi kekuatan buat kita semua. Kita terus dikontrol oleh kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ayo kita belajar untuk peka terhadap dosa, untuk kita berada terus di dalam kebenarannya Allah. Berada di dalam kebenaran Allah itu hal yang sangat penting. Bapak Ibu dikasih Tuhan, orang yang sekali lagi Bapak Ibu dikasih Tuhan, orang yang lembut hatinya, orang yang suci hatinya, selalu hidupnya sinkron dengan Allah. Ada kerjasama yang baik dengan Tuhan. Tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, tidak perlu gengsi. Buat apa kita gengsi kepada manusia tapi tidak diperkenan oleh Allah? Lebih baik kita cari perkenanan Allah. Di situ ada penyertaan Tuhan yang sempurna. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mau semakin dekat dengan Tuhan? Semakin setia dengan Tuhan ya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, tetap datang ibadah. Minggu depan tetap berjalan seperti biasa. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Tutup Alkitab kita.